Henry, stop! Henry, no. You never breastfed me, mommy! Oh, what? Oh. What the fuck? Ow! Baby's hungry, you fat What the fuck is that? Diawali dengan kejadian pada tanggal 4 Juni 1987 di Tropea, Itali. Beliau yang menaiki Vespa tadi ternyata adalah seorang pastor yang hendak menangani satu pasien kesurupan. Aing mau, aing macan. Wow. Lantas si pastor ini bertanya, kenapa kamu merasuki pemuda ini yang hanya seorang pemuda biasa? Apakah cuma segitu kemampuanmu setan? Seraya menantangnya, kalau kau memang setan berkekuatan tinggi, coba untuk merasuki pastor Gianni yang berada di belakangku. Tapi kalem, jangan dulu ke pastor lah, ke seekor babi pun saya tidak percaya kalau Anda bisa melakukannya. You possess the pig. I possess the pig. Show me you are the pig. Yes, I can. Come on, say it. Have you done it? Lo hai fatto. Show me your power. Lo hai fatto. Stop that. Passa tutto, sai. Lo hai passa tutto, sai. Dasar setan, tapi pinter, bisa nipu setan mah. Usut punya usut, ternyata itu teknik psikologi primitif alias kekuatan sugesti, dan film pun baru akan dimulai. Terlihat satu mobil yang berisikan satu keluarga. Mereka ini sebenarnya orang asli Amerika, entah akan berlibur atau apa. Yang jelas keluarga tersebut terdiri dari si mama yang bernama Julia Vasquez, anak perempuannya bernama Amy, dan terakhir si bungsu bernama Henry. Ternyata mereka bukan untuk healing, melainkan menuju sebuah biara yang berada di Spanyol. Meskipun kedua anaknya sangat bete atas kepergiannya ke sini, namun si mama tidak ada pilihan lain. Masalah finansial yang sedang si mama hadapi mengharuskannya untuk datang ke sini, karena biara ini adalah satu-satunya harta peninggalan si bapak Maraneh. Toh di sini juga tidak akan lama, hanya sampai renovasi selesai, dan setelah itu biara ini akan mamah jual untuk modal dagang seblak setelah kita kembali ke Amerika nanti. Kedatangan mereka pun disambut oleh si Carlos dan satu pastor yang sedang berkunjung sekalian ikut menyambut. Dia bernama Esquivel. Selagi mereka berbincang, kedua anaknya pergi ke kamar mereka masing-masing seraya akan istirahat. Tapi eta baru juga mereka sampai, kejadian-kejadian aneh pun sudah mulai terasa. Mungkin itu mah si Amang konstruksi, balas aja lah. Tapi tidak dengan si Henry, karena hal kepo yang sudah menjadi kewajiban di film horor. Si Henry sebenarnya hanya berniat untuk sekadar melihat-lihat sekitar saja. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang sama didengar tadi oleh kakaknya. Ditambah suara kolotrekan dari sebuah lubang membuat hasrat kekepoannya kembali bergejolak. Apakah retakan tersebut hanyalah retakan biasa yang disebabkan oleh para konstruksi? Kateuing atuh Scene pun berpindah ke Roma, Itali pada tanggal 2 Juli 1987. Terlihat pastor yang di awal tadi, gengs. Dia ternyata bernama Gabriele Amort, merupakan seorang kepala eksorsisme Vatikan yang mendapat panggilan dari sebuah panel samodel majelis merenya yang menaungi eksorsis. Apa naon sih eta teh? Mereka merasa kalau kepala eksorsis sudah tidak diperlukan lagi lantaran ini bukan zaman kuno untuk bisa sedikit lebih relevan kalau iblis itu tidak ada dan tidak nyata. Ditambah setiap kasus yang diterima oleh si Amort ini hanya 2% yang benar-benar membutuhkan eksorsis. Tapi itu dibantah olehnya kalau iblis itu menurutnya nyata. Terkait pencopotannya sebagai kepala eksorsisme, silahkan Anda bicarakan dengan atasan saya, karena beliaulah yang memberikan mandat ini dan hanya beliau jugalah yang bisa mencopotnya. Father Amort, you have not been dismissed. Father Amort! Singkat cerita, malam pun sudah mulai terasa keung.
Suara apa sih itu, geng? Sebelumnya terdengar oleh kedua anaknya, kini terdengar juga oleh si mama. Lantas si Julia pun pergi untuk mengeceknya. Terlihat sangat sepi dan tidak ada apa-apa di sana, kecuali merasakan seperti ada kolebatan yang menuntunnya ke kamar si bungsu. Nah loh, keesokan harinya terlihat para konstruksi yang sudah mulai bekerja kembali. Namun mereka sedikit menggerutu, sudah tidak sabar lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ini karena lokasi yang membuat mereka ngadeg-deg. Dan salah satu dari mereka melihat lubang yang waktu itu ditemukan si Henry. Dikarenakan tidak begitu jelas terlihat karena waktu itu mungkin senter belum ditemukan, dia pun menggunakan... Suwe sekali, kedua konstruksi tersebut pun mengalami luka yang sangat parah. Lubang tadi ternyata terdapat gas yang mengendap, memicu ledakan karena api yang mereka nyalakan. Dan kabar buruknya, si kontraktor tidak mau melanjutkan renovasi dan menarik semua timnya dari sana. Tidak lama dari itu si Henry mulai menunjukkan tanda-tanda keanehannya seraya gubag-gibag, tapi untungnya tidak berlangsung lama dan tersadar kembali. He's talking. Henry. Gening gitu. Lantas si Julie pun membawanya ke rumah sakit. Namun hasil dari rongsen dan pemeriksaan lainnya menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi kalau si anak tersebut tidak sehat, alias semua normal baik-baik saja. Gak tahuan, padahal maka serupannya, gengs. Hanya si dokter yang baru datang menduga kalau si anak mengidap psikosis, supaya si Julia segera membawa anaknya ke psikiater yang paling bagus dan memberikan obat penenang jika sewaktu-waktu si anak menyakiti dirinya sendiri lagi. Singkat waktu, mereka pun sudah kembali ke biara. Tapi tiba-tiba saja, entah mati lampu atau lupa mengisi token listrik, namun setelah dicek ternyata si keringnya Malik, dan ketika lampu menyala kembali, Henry, stop! Henry, no. You never breastfed me, mommy. Oh, what? What the fuck? Ow! Baby's hungry, you fat. What the fuck is that? lantas si Julia pun memanggil Pastor Esquibel seraya minta tolong kepadanya. Namun apalah daya, si pastor ini dengan mudahnya dibuat tidak walakaya. Lalu siapa cenah gengs pendeta yang diinginkan si Jurig ini? Sin pun berpindah ke si Pastor Amort, di mana beliau sedang bersama atasannya kalau Patikan mendapat telepon tentang sebuah kasus kesurupan yang berlokasi di Spanyol. Si atasan ini punya firasat buruk kalau Jurig di sana bukan sembarang Jurig, karena lokasi yang berada di atas tanah keramat sebuah biara bernama San Sebastian di Castilla, seraya mengutus si Pastor Amort untuk pergi menanganinya ke sana karena tidak ada yang lebih pantas selain dirimu. Telesot eta Vespa si Amort dari Itali gitu naik Vespa ke Spanyol. Singkat cerita, si Amort pun sudah sampai di sana. Alangkah terkejut dan tidak menyangkanya si Esquibel kalau pastor yang dikirim ternyata pastor terbaik sekaligus juga merupakan idolanya. Julia, we have been extremely lucky. The church sent someone, an expert in these matters. Si Amort yang mengetahui si Julia yang tidak percaya dengan hal-hal mistis meminta izin seraya hanya akan melihatnya saja, dan setelah itu baru si Julia putuskan. Seperti biasa, si Amort ini selalu melakukan mediasi terlebih dahulu. Namun karena beliau ini adalah pastor veteran, tidak terkejut sama sekali dengan jawaban si Jurig ketika ditanya siapa kamu. My name is Nightmare. I'm not some stupid fuck you convinced to get into a pig. You don't know who you're dealing with, Gabriel. Walah iyeng, dan barulah si Amort merasakan kamelang seraya hulang-hulang ketika si Jurig mengetahui masa kelamnya dulu, juga mengetahui namanya. I'll be waiting for you, Gabe.
Si Amor mengatakan kondisi putranya dan memindahkannya dari tempat ini itu akan sangat berbahaya. Satu-satunya cara adalah melawannya dengan iman. Lantas si Amor pun akan memulai eksorsismenya, menjelaskan juri yang sedang kita hadapi ini sudah berada di tahap level iblis yang sangat kuat, entah berjam-jam atau berhari-hari. Yang jelas si anak tidak akan mampu bertahan lama. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu nama si iblis dengan memberi tugas kepada si Esquibel supaya terus berdoa tanpa henti. Jangan berbicara ataupun merespon kata-kata si iblis, karena dengan sendirinya si iblis akan menyerah, tidak akan kuat menahan rasa sakit dari kekuatan doa. Tapi ekspektasi tidak seindah realita. Saat berhadapan dengan si iblis, seketika rencana mereka buyar. Si Esquibel terpancing dengan kata-kata nyelekit si iblis akan dosa besar yang telah dia perbuat. Juga si Amor yang bisa diperdaya si iblis dalam halusinasi yang dibuatnya dengan memunculkan seseorang bernama Rosaria yang pernah dia dolimi di masa lalu. Betapa kuatnya si iblis ini, dan percobaan eksorsis pertama pun harus kandas. You've been played, Amor. You took the bait. Mereka pun akhirnya saling bercerita tentang dosa-dosanya yang telah mereka perbuat dengan penuh penyesalan dan merasa bersalah. Salah satu kelebihan si iblis memperdaya dan menyerang menggunakan rasa bersalah sebagai distraksi. Namun mereka tidak bisa berlarut-larut dalam penyesalan karena si anak tidak punya banyak waktu. Secepatnya harus mengetahui nama si iblis seraya memberikan buku doa yang telah ditandai akan melemahkan si iblis jika dibacakan. Si Amor punya firasat buruk tentang kata-kata itu. Kalau si iblis punya rencana yang lebih besar, akan pergi ke taman untuk mengecek sesuatu yang pernah dia lihat sebelumnya. Sedangkan si Esquibel disuruh untuk melindungi si Henry dengan berjaga di depan pintu. Gelegeran geluduk ditambah hujan membuat suasana semakin mencekam. Si Amor menemukan segel patikan yang artinya tempat ini pernah menimbulkan masalah besar. Dan setelah segelnya ditarik, menggunakan Vespa kesayangannya, kejadian aneh di biara pun semakin menjadi-jadi. Mulai si Esquibel yang tadinya hanya sekedar mau mengecek si Henry, si Amy yang dihempaskan oleh makhluk tak kasat mata, juga si Mamah Julia yang dilelepkan ke dalam kasur. Tapi untungnya si Amor keburu datang dan menyelamatkan mereka semua. Sedangkan makhluk yang mengganggu si Amy lebih galak dengan bekas cakaran di dinding. Setelah mengamankan si Julia dan si Amy, si Amor menunjukkan temuannya yang berada di halaman. Si Esquibel mengetahui simbol yang terdapat di dalam sumur itu merupakan simbol Inkuisisi Spanyol, masa terkelam dalam sejarah biara, dan semua tengkorak itu merupakan korban yang menolak pindah keyakinan. Si Amor curiga kalau di bawahnya pasti terdapat sesuatu, seraya mengeceknya ke tempat lubang yang pertama kali ditemukan si Henry Thea. Yang retak tadi itu ternyata segel, gengs. Bisa jadi keretakan tersebut yang membuat si iblis terlepas. Pembobolan tempat itu direspon si iblis yang seketika melotot. Dan di sisi lain, atasan si Amor menemukan sebuah catatan di dalam arsip biara San Sebastian. Kalau upaya eksorsisme telah gagal, tempat itu sudah dikuasai iblis. Dan mereka yang waktu itu melakukan eksorsisme tidak pernah menemui iblis sekuat itu sebelumnya. Dari keadaan yang dilihat si Amor, dia pun menyadari kalau tempat ini merupakan sebuah kuburan di mana mereka melakukan ini ketika ritual eksorsis gagal untuk menjaga iblis yang lolos, mengurung atau mengubur sesuatu yang harusnya memang tersembunyi. Mereka menemukan sebuah gerbang yang terkunci di mana kunci gerbang itu ternyata ada pada satu tengkorak yang terkurung. Dan tidak terasa waktu sudah mulai terang. Si Julia yang baru terbangun mendapati si Amy sudah tidak ada di sampingnya lagi, seraya pergi untuk mencarinya. Sedangkan mereka berdua yang sudah masuk ke dalam menemukan satu tengkoraknya Rahib De Ojada, merupakan pengusir setan terbaik sepanjang masa, dengan sebuah buku diare miliknya. Tertulis di halaman awal, pada tahun 1745 dia dipanggil ke kota Segovia. Ada seseorang biarawan yang kesurupan. Betapa kuatnya si iblis itu. Saat diinterogasi, si iblis mampu menjawab dengan mulut orang lain. Bisa dibilang satu iblis merasuki dua orang sekaligus. Serta tertulis pengusir setan yang kerasukan.
tidak lain adalah si Rahib de Ojada itu sendiri. Dia jugalah yang mempengaruhi Ratu Isabella untuk melakukan kekejaman atas nama Inkuisisi. Karena itu sudah tertulis di sejarah mereka, makanya mereka tahu sedikit tentangnya. Jadi gini gengs, si Ojada ini datang ke biara untuk mengusir iblis dari seseorang biarawan yang kesurupan. Karena saking kuatnya si iblis ini membuat si Ojada jadi ikut kesurupan. Nah, dari titik-titik itulah si Amorth menyimpulkan kalau kejadian setelahnya itu ulah si iblis yang merasuki biarawan, mengatasnamakan agama untuk membantai setiap orang yang menolak pindah keyakinan. Inkuisisi Spanyol inilah menjadi salah satu bukti penyalahgunaan agama. Inkuisisi paling mengerikan dalam sejarah yang didalangi oleh iblis, hingga akhirnya si Esquibel menyadari dengan kata-kata si iblis Thea, gengs, tentang pendeta yang diinginkan si iblis itu adalah si Amorth. Dengan posisi yang dimiliki si Amorth saat ini, si iblis mau mengulang sejarah dengan memanfaatkan si Amorth. Sudah jelas ya, tujuan iblis itu semua sama. Dan kenapa si Ojada berakhir di sini? Itu karena saat dia sedikit sadar kembali ke biara ini dan melakukan perlawanan, menyegel si iblis, lalu berdiam diri di sana hingga mati sebagai bentuk penebusan kesalahannya, memastikan tidak ada orang lain yang bisa menemukan tempat ini. Tapi pada kenyataannya, ratusan tahun kemudian renovasi yang dilakukan menjadi awal terbebasnya si iblis. The church covered it up. They buried the truth here. Sedangkan si Mamah Julia menyiapkan suntikan bius untuk berjaga-jaga karena punya firasat kalau si Amy ada di kamarnya si Henry. Dan benar saja gengs, si Amy sedang ceceleketekan dengan si iblis. Lantas si Julia langsung ngarawon si Amy supaya menjauh dari si Henry. Tapi tiba-tiba si iblis menghempaskan si Mamah begitu saja dan mencekiknya. Sedangkan mereka berdua akhirnya mengetahui nama si iblis yang seketika bisa melemahkan kekuatannya. Watch me, mommy. The king of hell. His name, Asmodeus. Tie his arms. Si Amorth yang kembali ingat akan tipu daya si iblis mengaku dosa supaya dapat diampuni oleh Tuhannya dan terhindar dari tipu daya si iblis. Kejadian di tahun 1942 yang selalu membebani pikirannya. Saat masa peperangan, dia bergabung dengan pemberontak dalam peperangan melawan fasis. Di saat itu banyak rekannya yang tewas, dan kenapa harus mereka, bukan aku? To survive a war complex. Dan setelah kejadian itu, si Amorth mencoba mengubah hidupnya untuk lebih bermanfaat lagi dengan cara mengabdikan diri untuk agama alias melayani Tuhannya. Namun ketika si Amorth dibutuhkan, dia gagal menolongnya. Orang yang suka disebut si iblis, gengs, yaitu si Rosaria Thea, di mana saat itu si Amorth tidak percaya dengan kata-kata si iblis yang merasuki si Rosaria. At night, the devil fucks me. What does this devil look like? Hingga dirinya membiarkan kasus tersebut ditangani oleh orang lain yang berakhir dengan kematian si Rosaria di depan matanya. Handle her case because of her. I let someone else. With the innocent girl. Father Amorth, it's time to lay down that burden. I know you as a humble man of God. Lantas setelah itu mereka pun berkumpul untuk melawan si iblis bersama-sama dengan persiapan yang sudah mereka lakukan, dan kembali mengingatkan untuk tidak mendengar dan tidak percaya dengan apa yang kalian lihat. Tipu daya dengan dosa yang sama seperti waktu pertama kali menghadapi si iblis. Namun sepertinya ini lebih realistis, seolah-olah orang-orang yang bersangkutan dengan dosa mereka ada di depan mata. Tapi kini tidak mempan karena mereka saling mengingatkan satu sama lain dan bersatu menceramahi si iblis secara bersama-sama. They name pursue the evil spirit. Now that I command and by thy power beseech thee to send thy holy angel. And I command you! I am Asmodeus, king of hell! Into the abyss of woe! Si iblis ternyata tidak melemah sama sekali. Dia menyakiti tubuh si Henry dan melakukan hal sama pada saat tahun 1745. Tapi sepertinya tidak mampu merasuki si Amorth yang jadi tujuan utamanya hanya bisa merasuki si Amy.
Layaknya Peter Parker di film Spider-Man, si Amy pun kini mampu berjalan di atas dinding, membuat situasi semakin buruk. Si iblis akan membunuh semua orang yang ada di sini kecuali keinginannya bisa terpenuhi. Surrender yourself to me. I told you. It's me you want. Let the children go. They all suffer because of you. Take the cross from my hand. Take it. Mommy? Iblis yang terlalu OP membuat si Amor tidak punya pilihan lain selain mengorbankan dirinya, memerintahkan si Esquibel supaya membawa mereka keluar dari sini. Your soul is mine. Si Amor yang baru setengah terkuasai si iblis karena hanya baru pikirannya saja mencoba melakukan perlawanan hingga saat akan bunuh diri pun si iblis mampu menghentikannya. Si iblis berkata kalau tindakan si Amor ini mirip-mirip dengan rahib Deojada, tindakan yang sia-sia karena nasib si Amor juga yang akan sama dengannya. Lantas si Amor pun pergi ke tempat jasad si Ojade karena di situ bau gasnya sangat lebih terasa, bermaksud mau meledakkan dirinya. Tapi lagi-lagi tipu daya si iblis ini lebih kuat dengan memunculkan sosok gambaran bundanya sebagai upaya si iblis untuk menghentikan meledakan dirinya. Sedangkan si Esquibel yang sudah tiba di sana mencoba menyadarkan si Amor dengan memberi motivasi supaya membacakan doa-doa yang waktu itu sempat diberikan ke si Esquibel untuk melemahkan si iblis. In the name of the spotless and now, the blood commands you, blood commands you, and now the world may see my letter. I assure you, say it. Namun si iblis lagi-lagi dan lagi menghadirkan orang-orang yang terkait dengan dosa mereka. Tapi untungnya medali yang sempat diambil si Esquibel dari si Amor mampu mengalahkan manifestasi yang diciptakan si iblis dan melakukan ritual akhir eksorsis. Dan si iblis pun berhasil mereka kirim kembali ke neraka. Singkat cerita, si Amor membawa si Esquibel ke Italia seraya mempertemukan dia dengan atasannya yang membawa mereka ke perpustakaan sambil bercerita kalau Vatikan telah membeli biara San Sebastian dan mensucikannya dari keluarga Pasquez alias si Julia sebagai pewaris. Terakhir dapat kabar kalau mereka sudah kembali ke Amerika dan menjadi pengusaha seblak di sana dengan kondisi si Henry yang juga sudah pulih total. Dan faktanya itu ternyata hanya satu dari 200 lokasi terkutuk, berarti sisa 199 lokasi lagi, gengs, yang sedang Vatikan cari tahu di mana tempatnya. Kehadiran si Esquibel membuat si Amor lebih dari kata siap untuk mengemban tugas berikutnya. Let's go to work. Apakah 199 sequel dari film ini akan digarap? Kita nantikan saja ya, gengs. Karena film ini diambil dari kisah perjalanan Gabriel Amor, merupakan kisah nyata dari pengalaman pengabdiannya hingga tahun 2016. Karena di tahun tersebut beliau wafat. Gimana, gengs, filmnya? Kira-kira tingkat kehororannya berada di level berapa menurut kalian? Dan pesan apa cena yang bisa kita petik? Satu di antara tujuan setan adalah untuk membuat orang-orang beriman merasa depresi dan bersedih hati karena depresi membuat seseorang tidak berdaya. Di saat itulah setan akan dengan mudah masuk dan menuntun ke dalam hal-hal yang buruk. Maka dari itu kuatkanlah iman kalian. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini dan bye-bye.